Maka untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ini caranya ya dua cara itu. Cara-cara medis dan cara-cara teologis. Hebatnya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang medis itu perannya 20%. Yang medis itu perannya 20%. Sementara yang teologis perannya sampai 80%. Maka imunitas tubuh kita akan meningkat. Nah, terkait dengan meningkatkan imunitas tubuh itu, tadi saya sampaikan ada berapa? Dua hal besar yang harus diperhatikan untuk pandemi COVID-19 itu apa tadi dua? Secara medis dan teologis. Maka untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ini caranya ya dua cara itu. Cara-cara medis dan cara-cara teologis. Hebatnya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang medis itu perannya 20%. Yang medis itu perannya 20%. Sementara yang teologis perannya sampai 80%. Jadi spiritualitas kita itu sangat menentukan seseorang itu terpapar COVID atau tidak. Sangat menentukan apabila Allah amanai terpapar COVID itu menjadi ringan, sedang atau berat. Sangat tergantung kepada tataran teologis, spiritualitas kita. Walaupun kita juga tidak bisa memisahkan tataran medisnya ini, karena sunatullah tataran medis ini tetap akan terjadi. Maka harus kita gabungkan, harus kita sinergikan dua tataran besar ini. Maka untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, ya tatarannya ikhtiar medis, ikhtiar teologis. Medisnya 20%, teologisnya 80%. Medisnya apa? Bagaimana cara meningkatkan imunitas secara medis? Satu, konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kita mengenal kalau makanan yang bergizi itu apa namanya? 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang sudah nggak berlaku itu. Karena apa? Karena 4 sehat 5 sempurna di sana tidak menyebutkan jumlah dan tidak menyebutkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sementara Rasulullah sudah tuntunkan itu semua sesuai proporsinya. Sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara. Belum lagi satu hal yang sampai saat ini pun saya yang sudah paham dengan kondisi itu masih belum bisa menerapkan secara full adalah Rasulullah itu kalau makan tidak pernah mencampurkan makanan dari laut dan dari darat secara bersamaan. Berat sekali itu kalau mau dijalankan. Saya terus terang masih belum mampu menjalankan itu. Walaupun saya paham ilmu tentang itu. Jadi Rasulullah itu tidak mencampurkan makanan dari darat dan laut. Jadi kalau jenengan makan pecel, terus ikannya ikan ya, lauknya ikan itu tidak boleh. Kalau mau sesuai tuntunan Rasul. Karena itu nanti ada ion negatif positif yang bergabung dan seterusnya ya. Nanti jelaskannya itu 2 SKS itu. Intinya Rasulullah itu tidak mencampur makanan darat dan laut. Itu kan berat buat kita. Itu tadi contohnya, pecel itu sama tahu tempe tapi ada ikan terinya. Tahu tempe ada pindangnya. Nah, itu tidak boleh. Prinsipnya seperti itu tadi. Maka gizinya itu seimbang. Gizi seimbang, makanannya nabati, hewani dan sesuai dengan ketercukupan tubuh kita. Jadi ada seseorang yang makan 1 piring nasi itu masih sedikit, dianggap sedikit. Karena apa? Karena ini belum apa-apa. Wong aktivitasnya memang aktivitas yang hebat, gitu ya. Tapi ada orang yang 1 piring itu sudah terlalu banyak itu. Maka itu tadi tatarannya masing-masing sesuai dengan dirinya masing-masing. Pada saat sudah mulai merasa kenyang, stop. Itu tuntunannya. Tidak peduli jumlahnya berapa. Jadi ada yang cuman baru 10 sendok tapi sudah merasa kenyang, ya sudah itu tuntunannya Rasul. Stop. Karena sesuai kebutuhanmu ya seperti itu, gitu. Seolah-olah seperti itu ya. Maka makan makanan bergizi. Terus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu berapa lama? Saya tanya ke jenengan.
Jenengan kalau tidur itu yang baik berapa jam? Mesti jawaban jenengan itu kan karena sejak SD dijelaskan 6 sampai 8 jam. Ya, ngoten ya. Jenengan pernah tidur 6 jam? Ya ini libur ini ya, libur terus jenengan nanti pulang dari sini tidur sampai zuhur tapi bangun masih capek. Pernah ya? Tidur 5 jam bangun masih capek. Pernah. Pernah enggak jenengan tidur setengah jam, 1 jam bangun tapi sudah seger? Jadi permasalahannya di apa? Bukan waktu kan? Bukan banyak-banyakan waktu enggak, tapi kualitas tidurnya. Kualitas tidur yang baik gimana caranya supaya sesuai dengan An-Naba ayat 9 itu, waja'alna naumakum subatan, supaya sesuai bahwa tidurnya itu betul-betul jadi istirahat. Kalau tidur yang 5 jam bangun masih capek itu belum jadi istirahat. Maka bagaimana caranya supaya tidurnya itu bisa jadi bagian dari istirahat itu? Ya sudah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya sudah, tidurlah seperti tidurnya Rasul itu. Gimana tidurnya Rasul? Posisinya Rasul itu tidurnya gimana? Jenengan pasti sudah paham semua kan? Tidur miring ke kanan, menghadap ke kiblat, kakinya agak ditekuk gitu. Di antara 400 jamaah ini yang tidur sudah seperti Rasul siapa? Yang sudah seperti Rasul tidurnya, miring ke kanan, tangannya ditumpu kan gini ya. Di antara 400 ini nggak sampai 10 orang. Ngono kok jaluk sehat. Nah itu jawabannya, pertanyaannya terusan. Lawang tidurnya aja nggak sesuai kok sama tidurnya Rasul, kok kita terus kemudian pengen mendapatkan kesehatan yang optimal itu. Padahal tidur yang seperti tidurnya Rasulullah miring ke kanan itu, penelitian apapun membuktikan bahwa itulah tidur terbaik. Posisi tidur terbaik itu miring ke kanan itu. Sementara kita ini tidurnya kan terlentang ya, terlentang tangannya di atas gini ya. Ya ingat Bang ya, terlentang tangannya di atas gini. Apa yang terjadi kalau kita tidurnya terlentang? Ada suaranya enggak kalau waktu tidur? Ngorok. Kenapa kok ngorok? Karena pada saat seseorang tidur terlentang itu, tulang lidahnya jatuh ke belakang. Jadi lidah itu bertulang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namanya oshyoid, H-Y-O-I-D. Jadi keliru lagu itu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, itu salah lagu itu. Lidah itu bertulang, namanya tulang lidah oshyoid dalam bahasa medisnya. Itu kalau kita tidur terlentang, tulang lidah itu jatuh ke belakang. Kenapa kok jatuh ke belakang? Karena gaya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu apa yang dilemparkan akan jatuh ke bawah. Nah, posisi kita tidur seperti itu, tulang lidahnya jatuh ke belakang, ke bawah. Maka apa yang terjadi? Menutupi jalan nafas. Jadi nutup jalan nafas yang ada sedikit di kiri kanannya. Maka kalau nafas kemudian kita timbul bunyi ngorok itu. Tapi orang ngorok itu kalau dikandani ngoyel. Sampai niku lek turu aja ngorok, sapa turu ngorok gitu. Nanti jenengan rekam saja. Ini loh tidurnya jenengan itu kalau terlentang itu ngorok. Maka tidak dianjurkan tidur terlentang itu, apalagi tengkurap. Miring ke kiri gimana? Sama, tidak dianjurkan. Miring ke kanan itu yang paling dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat posisi tidur miring ke kanan itu paru-paru kita bebas, paru-paru kiri itu berada di atas bebas, jantungnya berdetak dengan sempurna, lambung yang posisinya juga di kiri itu akan mencerna dengan baik, tugasnya baik. Maka tidur miring ke kanan itu posisi yang paling baik. Nah itu tataran medisnya itu, makan makanan yang cukup, yang bergizi, tidur yang baik, tetap berolahraga. Nah pada konteks ini jenengan yang rumahnya jauh dari masjid ini alhamdulillah tiap hari harus berjalan ke masjid, itu merupakan bagian dari olahraga. Hebatnya lagi, terutama waktu subuh. Karena pada saat waktu subuh itu apa? Allah kirimkan ozon. Ozon itu O3. Nanti jenengan browsing ya. Ozon itu O3, itu Allah kirimkan untuk umat manusia ini antara sepertiga malam sampai nanti syuruk. Saat syuruk hilang O3-nya itu, diganti oksigen biasa.
O3 itu luar biasa manfaatnya, dan itu Allah berikan kepada mereka yang mengakses sholat subuh berjamaah. Kalau sudah seseorang mendapatkan ozon itu secara rutin tiap harinya, secara teoritis medis sesungguhnya sudah akan Allah bebaskan dari penyakit. Jadi luar biasa, dan itu Allah berikan hanya mereka yang sholat subuh. Maka itu istirahat yang baik, olahraga ringan tetap harus dilakukan, minum air minimal 1,5 liter satu hari, kemudian jika diperlukan minum probiotik, vitamin probiotik, atau yang lagi tren saat ini Sambiloto ya. Sambiloto lagi tren. Kemarin saya webinar bareng dengan Dr. Wiwit. Saya tataran medis teologisnya, Dr. Wiwit itu masalah Sambilotonya tinjauan dari sisi macam-macamnya. Sambiloto itu baik, Sambiloto itu bagus, tapi dengan tataran tertentu. Itu tadi, kulu wasrobu wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Maka kalau pengen beli Sambiloto harus yang sudah ada BPOM-nya, sudah ada izin dari BPOM-nya untuk edar. Beliau menganjurkan untuk tidak membeli yang online, apalagi yang harganya cuma 17.000. Jadi beliau ada yang tanya gitu ya, Sambiloto itu yang online itu banyak mereknya, harganya ada yang 17.000, di apotek 45.000. Komentar beliau langsung, kalau saya ndak akan beli yang 17.000 itu, saya ndak akan beli yang online. Nah, ngelihat barangnya, kemudian dilihat izin dari BPOM-nya itu, insya Allah uji klinisnya sudah selesai, insya Allah memang punya manfaat. Tetapi mindset kita jangan keliru, jangan kemudian Sambiloto itu dianggap mampu membunuh virus. Enggak, Sambiloto tidak langsung membunuh virusnya, tapi mekanismenya Sambiloto meningkatkan imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita lah yang mampu membunuh virusnya itu.